semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata kuliah hari ini adalah Data Science yang saya ampu untuk semester 7 ini. Oke, ada yang pernah tahu tentang Data Science? Atau bahasa Indonesia ada? Matematika. Bukan. Ya, data dulu. Apa itu data? Artinya data. Ya betul, data itu data. Data sekumpulan. Ya, betul. Sebetulnya betul, data itu data atau fakta. Kalau sekumpulan fakta itu jadi informasi. Kalau sains artinya perhitungan itu kalkulasi. Sains itu adalah ilmu. Ya, jadi data science kita mempelajari tentang ilmu data. Biasanya kalian tahu data itu kayak gimana? Data. Kasih satu contoh deh, data. Nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke, misalkan nama. Ada contoh siapa namanya? Amen. Dita. Oke, Dita. Kira-kira yang dinamakan data itu yang mana? Ya, Nama atau ditanya? Dita. Kenapa? data dari nama. Oke, keseluruhan ini namanya data. Kalau hanya parsial, hanya data saja, itu namanya datum, bagian terkecil dari data. Nah, kalau jadi kayak gini kan menjadi sebuah kenyataan. Oke, data itu fakta atau kenyataan. Bisa ngebayangin? Misalkan ada di kelas ini yang namanya Amel, betul nggak? Ya, Iya. Nah, itu sebuah fakta. Jadi itu menjadi sebuah data. Tapi kalau begini, namanya Amel tapi laki-laki, ada nggak? ada. Ya, datanya ada tapi informasinya untuk orang itu nggak ada. Gitu. Oke, sekumpulan data itu menjadi yang namanya informasi. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kita hanya mengutak-atik berkaitan dengan data. Oke. Kalian punya data nggak? Contohnya, selain nama, Ada lain. tanggal lahir. Tanggal. Oh, tanggal lahir. Oke, selain itu? Jenis kelamin. Oke, selain itu? NIK, KTP semua ya? Iya, betul. Itu semua namanya data. Coba kalau data-data itu dikumpulkan bisa menjadi sebuah informasi nggak? Iya. Contohnya apa? KTP. Kalau sekumpulan KTP bisa buat apa kira-kira? Selain pinjol. Selain pinjol. Mungkin bisa dibuat untuk daftar registrasi atau yang lain ya. Oke. Berarti kurang lebih tahu tentang data? Iya. Selama 1 semester kita belajar tentang ilmunya, sainsnya. Oke. Ini tentang saya. Perkenalan dahulu, saya Muhammad Ansori. Bisa menghubungi saya di luar perkuliahan dengan nomor atau email yang tertera. Kadang itu saya menerima chat di luar jam kerja kalau saya masih melek. Kalau melalui email, biasanya setiap pagi saya akan selalu membuka. Berarti responsif di kedua kontak ini. Kalau ingin tahu portofolio saya berkaitan dengan mata kuliah ini, bisa dilihat nanti ada beberapa akun-akun penting. Ini sebagai researcher sangat berguna. Oke. Beberapa mungkin kalau yang tidak paham di kelas nanti bisa tanya di luar kelas. Oke, adakah yang bisa mengartikan ini, Mas Vincent mungkin? Berkaitan dengan data science. Oke, kita lihat gambarnya ini aja deh, biar mudah. Kita kan cenderung suka dengan melihat visual ya. Catatan kalau nggak ada emoji atau nggak ada stiker kan bosan ya. Iya. Biasanya tangannya gini atau gimana. Oke. Kalau kita lihat gambar ini ada 3 bidang ilmu. Yang pertama ada Computer science. ya ilmu komputer. Lalu yang bawah ya domain atau business knowledge. Yang kanan atas siapa yang benci matematika? Siapa yang suka statistik?
Nggak ada yang iya dan nggak ada yang enggak. Oke, nah irisan dari ketiga bidang ilmu ini itulah yang menjadi data science di mata kuliah ini. Jadi setidaknya saat kita kuliah 1 semester di data science, kita mempelajari 3 bidang ilmu lainnya. Nah ini cukup istilahnya itu kalau bahasa Jawa kemaruk, tapi enggak. Ya, kita tidak belajar secara mendalam tapi aplikatifnya. Matematika yang kalian tahu seperti apa? Aljabar, iya. Kalau yang gampang masih ingat perjumlahan, pemberangan. Iya. Ya. Kita bikin sederhana saja supaya tidak takut dulu. Kalau statistik, ada yang pernah tahu seperti apa? Statistik ingat median, Ya. mean apa mean? Ini tengah-tengah. Mean itu ya betul rata-rata, max min gitu. Kan sederhana ya, gampang berarti ya. Kalau ilmu komputernya ini, yang kayak gimana? Ini yang biasanya itu berkaitan sama bikin aplikasi atau programnya. Kalau domain atau business knowledge ini bukan bisnis tapi permasalahan yang diangkat lalu diberikan solusi oleh kedua bidang lainnya. Oke. Kira-kira pusing duluan nggak di semester 7? Oke. Kita ke outline selama 1 semester. Kita kurang lebih akan ada 12 materi selama 1 semester. Yang pertama yaitu kita pengenalan data science. Yang kedua, cara mengumpulkan data. Oke. Karena kita bermain dengan data, jadi kita harus tahu gimana cara mendapatkan data. Biasanya gimana mendapatkan data? Selain browsing. Ada yang tahu kayak wawancara, observasi. Nah, ya betul, isi formulir itu bisa. Lalu yang ketiga adalah matematika, kita akan melakukan exploratory data analysis. Ini ya itu menganalisis data supaya data itu bersih. Karena data itu bisa jadi kotor. Maksudnya itu misalkan gini, kayak jenis kelamin kan gender hanya ada 2 ya. Nah, itu kalau ada yang kosong atau selain itu, nah itu harus dibersihkan itu, termasuk orang-orangnya. Ya. Lalu yang keempat adalah algoritma machine learning dasar. Ada yang pernah menyentuh machine learning? Ya, bahasa Indonesia apa? Mesin learning. Atau pembelajaran mesin. Nah, itu bagaimana kita membuat sebuah AI sendiri supaya dia dapat belajar sesuai dengan data yang kita berikan. Nah, ini nanti ada di sini semua. Oke, pertemuan 5, klasifikasi. Ada yang tahu klasifikasi? Kalau clustering sama pengelompokan sih. Tapi kalau klasifikasi itu sudah tahu targetnya, kalau clustering itu kita nggak tahu targetnya. Lalu regresi. Regresi ini ada yang tahu? Regresi. Regresi itu memprediksi angka. Misalkan kalian tahu saham kan setiap hari naik turun fluktuatif. Itu kan dalam bentuk targetnya angka ya biasanya. Mau loss berapa, mau apa, ada peningkatan berapa, nah itu pakai regresi biasanya. Itu. Atau mau memperkirakan harga rumah, tanah, itu bisa pakai regresi karena targetnya adalah angka. Kemudian pertemuan 8 kita akan melakukan evaluasi model dan validasi. Kenapa? Karena supaya kita tahu model algoritma machine learning yang kita buat itu apakah sudah bagus atau tidak. Nah itu perlu yang namanya evaluasi. Seperti kita, kenapa dalam 1 semester harus ada ujian, itu kan untuk evaluasi ya. Benar nggak sih ilmu yang sudah kita berikan itu terserap atau enggak, atau hanya lewat. Kemudian dimensional reduction. Ini
reduksi dimensi, karena data itu kan bisa jadi besar ya. Gini, pernah tahu video YouTube yang durasi 1 jam gitu? Iya. Itu size-nya gede atau enggak? Ya, besar. Lalu apalagi yang resolusinya misalkan 720 atau 4K itu pasti besar ya. Nah itu karena besar, supaya lebih efisien dalam komputasi itu perlu yang namanya reduksi dimensi. Oke, dimensi. Apa itu dimensi? Pernah tahu 2 dimensi? Ya. Itu yang kayak gimana? em, Anime Ya. atau foto? Ya. Kenapa dia dinamakan 2 dimensi? Karena masa ada dari Ya, kalau di 1 dimensi kan hanya 1 garis doang, kita nggak bisa lihat dari sisi yang lain. 2 dimensi kan punya, ya. Kalau 3 dimensi, kalau 4 dimensi, ya. Inilah dasar kenapa perlu dilakukan reduksi dimensi. Karena dimensi yang semakin tinggi itu pasti semakin susah divisualisasikan, iya nggak? Yang 4 dimensi atau 3 dimensi ini pun sudah sulit untuk divisualisasikan. Kalau 2 dimensi kan masih gampang, kayak grafik gini-gini atau grafik donat gitu kan masih gampang ya. Itulah alasan perlu dimensional reduction. Lalu yang ke-10 adalah data visualisasi, dan ini maksudnya adalah gimana hasil dari ilmu data tadi dengan studi kasus yang diberikan itu kita dapat mempresenting, apa maksudnya mempersembahkan, menyajikan, mempresentasikan gitu. Yang ke-11 adalah MLOps dan deployment. Kita tidak hanya membuat AI-nya, tapi kalau bisa menjadikannya sebuah aplikasi, entah itu website atau mobile, dan di-deploy, berarti harus jadi. Ya. Dan terakhir, capstone project atau tugas besar. Seperti biasa, di setiap mata kuliah yang ada praktikumnya, pasti ada tugas besar. Gitu. Oke, ini semua pertemuan-pertemuan ini 1 sampai 12. Lebih rincinya ada di RPS. Nanti bisa diakses di LMS. Masih punya akses LMS? Ya. Nanti ini saya ambilkan sekejap. Ini detail bersama CPNK-nya, capaian-capaian di tiap pertemuan yang akan kita lalui. Oke, sampai sini dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau biasanya sih kalau nggak ada saya yang tanya. Oke, lanjutin yang ini dulu. Nanti lebih detailnya bisa akses di LMS ya? Ya. Oke. Lalu kontrak kuliah, ini wajib. Kalau mungkin di perkuliahan sebelumnya itu nggak terlalu, apalagi semester awal-awal biasanya kan saya nggak terlalu ketat ya. Tapi kalau di semester akhir biasanya sangat strict gitu. Ada toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Kalau lebih dari itu biasanya diminta nutup dari luar. Iya, maksudnya nggak boleh masuk. Iya, kalau kayak gitu dikancingi dari dalam, dikunciin dari dalam. Lalu absen 3 kali itu tidak berhak mengikuti UTS dan UAS. Tapi kalau absennya itu setelah UAS berarti nggak boleh ikut UAS gitu. Lalu kan biasanya saya terpusat di LMS untuk penugasan dan lain-lain. Nah itu kalau tidak mengumpulkan tugas juga nggak berhak untuk ikut UTS dan UAS. Gimana bisa mengikuti UTS dan UAS kalau tugas saja nggak pernah mengerjakan? Jadi kan nggak pernah belajar. Itu logikanya. Semua ketentuan ada di LMS. Jadi rutin-rutin cek LMS. Kalau ada kendala akses biasanya saya minta untuk chat langsung ke saya seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ada kendala login atau kendala ujian dan lain-lain bisa ke saya. Lalu ini yang penting di semester 7 wajib membawa buku dan alat tulis
Kenapa? Karena kadang saya minta untuk dikumpulkan apa hasil dari perkuliahan di hari itu. Misalkan materi hari ini tentang perkenalan data science, berarti nanti biasanya di akhir coba kumpulkan catatannya. Udah itu. Itu yang saya nilai. Kalau kertasnya kosong berarti ya sudah. Dan terakhir, kalau ini umum aja, bebas, rapi, dan formal. Itu pokoknya masih rapi itu posisi. Sama pada kuliah ada yang mau di bargaining, ada yang mau dinegosiasiin. Ini tidak mengumpulkan tugasnya satu kali aja gitu, atau gimana? Kenapa kok semakin tinggi semesternya itu semakin ketat? Karena sudah mendekati skripsi, jadi selain mengerjakan tugas ini pun bisa jadi bahan buat skripsinya, buat penelitiannya gitu. Komponen penilaian ada 4 komponen, yaitu tugas, UTS, UAS, dan lain-lain. UAS dia bobotnya gede sendiri 40%, karena materi dalam UAS biasanya mencakup keseluruhan materi. UTS 30%, tugas-tugas termasuk tugas besar di 20%, poin lain-lain 10%. Ini termasuk keaktifan, kayak tanya jawab, lalu ketepatan waktu masuk, dan lain-lain, termasuk DLMS. Ada yang mau dinegosiasiin untuk angka persentase ini? Atau mungkin UASnya 50%? Jadi yang lain gak usah ngerjakan, pokoknya UAS itu. Ya berarti UASnya lebih sulit misalnya. Oke ya kalau ini. Oke, ini biasanya mahasiswa sekali tentang penggunaan AI. Boleh tidak jika menggunakan AI? Jawabannya itu boleh, tetapi originalitas dan integritas harus tetap terjaga. Oke, kenapa? Karena sekarang kan AI pasti banyak pakai ya, pasti nggak bisa dihindarkan. Cuman ini kejadian tahun kemarin, kakak kelasnya ya, saya nggak nyebut nama. Dia itu habis di kelas, saya habis menjelaskan, saya bertanya, bisa tidak mengulangi apa yang saya jelaskan tentang ini gitu. Dia ternyata pakai AI, tanya. Terus apa hasil AI itu disampaikan ke saya. Dan yang disampaikan itu berbeda banget sama yang saya jelaskan. Itu langsung jadi tanda merah bagi saya. Gitu. Jadi boleh, tapi originalitas harus tetap terjaga. AI kita gunakan sebagai tools, bukan sebagai pengganti dari diri kita. Kalau tadi kan sebagai pengganti akhirnya di kakak tingkatnya. Sebagai tools, kalau ngoding kan lama ya biasanya ya. Iya. Kalau sebagai tools, pokoknya ide, konsep dan lain-lain dari kita kebutuhannya, dia bisa kita manfaatkan sebagai tools. Jadi boleh banget. Pokoknya enggak dari AI di screenshot masuk PPT itu kalau bisa jangan. Nanti yang kenapa enggak sekalian saja saya minta tugasnya ke AI-nya. Tools yang akan kita gunakan selama 1 semester yaitu Google Colab. Pasti sudah, nggak bisa pasti ya. Semuanya apakah pernah mendengar ini Colab? Ya, kita akan menggunakan ini selama 1 semester sebagai tools kita dengan beberapa library ini. Scikit-learn untuk machine learning-nya, Seaborn itu untuk visualisasi, Matplotlib untuk matematika dan visualisasi juga, tapi terbatas, lebih bagus Seaborn. Seaborn bisa untuk statistik, dan TensorFlow ini untuk mengatasi permasalahan yang lebih kompleks seperti dimensi yang lebih tinggi. Tensor itu dimensi di atasnya 3 dimensi, itu bisa menggunakan tensor namanya. Untuk pustaka-pustaka, ini ada beberapa buku yang pernah saya dan bapak dosen lainnya tulis. Nanti bisa merujuk ke sini. Ada 4. Ada machine learning, seni dan sains belajar dari data. Lalu pengenalan data mining, data science dan pembelajaran mesin. Terakhir matematika pada kecerdasan buatan. Karena semuanya di data science itu banyak berawal dari angka dan matematika, jadi kalau bisa di semester ini tidak benci dahulu dengan matematika.
Kalau matematika masalah uang kayaknya suka ya. Tapi kalau uangnya gede, pusing. Oke, sampai sini dahulu. Mungkin ada yang mau dibahas sebelum saya beri satu pengayaan. Tidak. Ini connect internet semua. PC-nya atau HP-nya? Oh iya. Coba dong lihat salah satu, lihat artikel ini. Ini linknya, kemudian coba dibaca artikelnya. Nanti kita diskusi bersama. Ini cukup mengcover yang. Oh iya, untuk studi kasus di mata kuliah ini sangat beririsan dengan bidang kesehatan. Nanti studi kasusnya yang akan kita buat selama 1 semester itu berkaitan dengan kesehatan. Jadi sesuai dengan roadmap dan visi misi prodi. Ini saya coba diakses dan dibaca dulu. Artikelnya bahasa Inggris supaya kita terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi coba kita bahas bersama di sini. Bisa mengaksesnya atau ada yang nggak bisa? Nggak bisa. Bisa ya. Udah bisa dibuka. Baca bentar, terus habis ini kita bahas. Ada yang takut sama bahasa Inggris? Oke, sudah bisa ya. Kira-kira membahas tentang apakah artikel jurnal tersebut? Tentang apa saja? Kok tahu? Enggak. Oh, di judul. Ya. Lalu itu sebagai subjek atau objek yang diteliti? Ya. Kemudian di situ kanker serviks itu diapakan?
dia? Deteksi resikonya. Ya betul. Yaitu dilakukan prediksi cover cervix berdasarkan human risk factor. Ini adalah faktor-faktor risiko pada perempuan. Nah, ini objeknya kan cover cervix ya. Iya. Tapi data-datanya itu berdasarkan risiko faktor-faktor risiko pada perempuan. Ini menjadi data-data yang penelitian ini kumpulkan tentang kanker cervix dan diprediksi dia kanker cervix atau tidak. Nah, model prediksinya itu dengan KNN, Kinner Snap. kalau kakaknya kuliah. Biasa saja. Nah, ini adalah salah satu studi kasus pada bidang kesehatan dan data sains. Nah, selama 100 meter ini kurang lebih kita akan membuat hal yang serupa yang beririsan dengan kesehatan, tidak melulu tentang cancer, bisa jadi risiko kesehatan apa selain cancer? Iya, iya kesehatan jiwa ya. Kalau kejiwaan seperti apa? Perilaku tidak normal. Kayak gimana gitu? Depresi, ya bisa. Atau biasanya itu mental illness gitu ya? Iya. Atau ADHD atau apa ya? Tahu ini nggak? Apa? FOMO. Iya. FOMO itu termasuk kesehatan mental atau enggak? Iya. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Berikutan. Karena takut Ketinggalan. ketinggalan tren. Takut ketinggalan tren, ya bisa. Nah, itu pun pernah saya sama kakak tingkat kalian mana FOMO? Enggak deh. Pernah tahu ya? Enggak tahu. FOMO. Ini identifikasi FOMO pada adolescent ya seumuran kalian dengan kalian juga. Itu. Terus selain itu tentang kesehatan apa lagi? Kesehatan banyak ya, selain cancer bisa tumor mungkin atau tipes. Terus apa lagi ya? HIV. Ya, oke, yang parah ya. Terus selain itu serangan jantung atau ya semacamnya lah. Itu. Oh iya, data itu menurut kalian selain teks ada apa lagi? Gambar. Visual gambar apa? Video termasuk nggak? Ya. Iya. Kalau gelombang, Iya. contohnya frekuensi gempa. Oh iya, bisa sih. Nah, saya belum dari dulu tuh pengen ini menangkap gelombang otak manusia untuk ini sih diteliti berkaitan sama kesehatan jiwa. Kenapa? Kesehatan jiwa kan nggak kelihatan secara fisik ya. Iya. Entah itu orangnya lagi depresi atau stres, tapi kelihatannya fine-fine aja. Orang yang mau bunuh diri itu biasanya semakin kelihatan tenang, tapi tiba-tiba langsung melompat aja dari ketinggian sekian gitu. Itu jadi ya siapa tahu kalian jadi terinspirasi. Bukan terjunnya, untuk meneliti. Gitu. Oke, jadi dapat gambaran ya selama 100 meter kurang lebih gimana. Oke, terakhir apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti sering-sering cek LMS. Lalu kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa sampaikan ke saya. Kalau gitu nanti detailnya ada di RPS. Kalau misalkan ada mau negosiasi kontrak kuliah dan lain-lain tadi bisa sampaikan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih banyak.